Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Nahmaduhu ala kamali jalalihi wa nu'utihi wa nashkuruhu ala ni'amihi wa ihsanihi wa ibdalihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani al-asatidzah wa al-amilin wa at-talabah, pada kesempatan hari ini ana diberi kemuliaan untuk menyampaikan belajar bersama-sama tentang sesuatu hal yang sangat penting, modal bagi kehidupan kita. Kita yang hidupnya sebagai pemberian dari Allah, anugerah Allah hidupkan ke muka bumi ini. Tapi seperti apa kita harus menjalankan kehidupan ini, kita tidak tahu. Oleh karena itu Allah yang menciptakan kehidupan memberitahu kepada kita bekal-bekal apa yang harus dan mesti kita miliki untuk menghadapi dan untuk menjalani kehidupan ini, supaya kehidupan kita berada dan tetap di atas jalan yang Allah ridhai. Tidak hanya itu, ketika kita berjalan di jalan yang dan petunjuk hidup yang Allah Subhanahu wa taala ridhai itu, kitanya sendiri tenang dalam menjalankan hidup ini. Ada ketenangan, ketentraman batin, kedamaian. Diridhai oleh Allah. Kemudian kitanya sendiri yang menjalankan kehidupan ini, menjalankannya penuh dengan kedamaian, ketentraman, tenang. Lalu kenapa kehidupan ini harus punya bekal, harus dibekali? Karena kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai tempat dan wadah kita untuk diuji, dicoba. Jadi kehidupan yang kita jalani dan yang antum para tulabah kalian semuanya akan menjalaninya nanti, kehidupan ini semuanya tidak lepas dari cobaan, ujian. Esensinya itu, sebagai apapun kita, dimanapun kita, seperti apapun hidupnya kita di muka bumi ini, pasti akan menjalani cobaan itu, karena hidup ini adalah cobaan, ujian. Maka saya pada kesempatan hari ini oleh teman-teman panitia diberi tugas cukup berat sebenarnya. Tugas itu menyampaikan judulnya Sabar dan Tawakal, atau pelajaran sabar dan tawakal dari saum di bulan Ramadan. Sabar yang kata para hukama, ahli, orang yang telah menjalani kehidupan ini mengatakan, as-sabru kas-sabiri murrun fi madaqatihi. Sabar itu
sabir, ada menyebutnya seperti sabir disebut seperti apa namanya? As-sabru kas-sabiri, atau sebutnya ada menyebutkan as-sabru kas-sabri. Tapi yang menyangkata as-sabiri, sabar itu seperti kina, pil kina, tahu kina? Pahit. Mungkin seperti brotowali atau seperti buah pohon apa ini nih? Mahoni. Pahit. Sabar itu pahit. Kas-sabiri murrun fi madaqatihi. Pahit rasanya. Lakin awaqibuhu ahla minal asali. Tapi walaupun dia pahit, luar biasa, getir, tapi kesudahannya, pahit ini dilalui, kesudahannya ahla minal asal, lebih manis dari madu. Ini orang menyebutkan sabar itu begitu. Baik, para hadirin jamaah sekalian, hidup ini yang diciptakan oleh Allah sebagai tempat kita diuji. Oleh Allah kita kasih tahu jalannya, bekal yang harus kita miliki untuk menghadapi ujian-ujian itu. Allah kasih tahu. Siapa yang kemudian berbekal diri dengan yang Allah kasih tahu ini, yang diantaranya adalah sabar. Allah ridhoi, Allah cintai, Allah jadikan perjalanannya dalam menghadapi ujian yang dia lalui dengan sabar ini sebagai ibadah yang agung, pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar yang Allah penuhi pahalanya tanpa batas. Orang yang sabar tanpa batas. Masya Allah, luar biasa. Allah maha pengasih, maha penyayang. Allah ciptakan hidup ini, kata Allah, cobaan, banyak ujiannya. Manis, pahit, pahitnya banyak dalam kehidupan ini. Lalu siapa yang bisa sabar dalam menghadapi ujian-ujian, cobaan-cobaan ini? Sabar dan tahu orang ini apa itu sabar, keutamaannya apa, pahalanya apa, janji Allah apa, lalu dijalani kehidupan ini dengan sabar itu, maka innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dia akan mendapatkan pahala yang tanpa batas, dan dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, dilindungi oleh Allah, dijaga imannya. Orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, dicintai lalu bersama lagi dengan Allah. Ini adik-adik, anak-anak kelas 12 mulai harus paham ini kalian. Yang sudah kelas 12 ya, kalian kan yang paling gede nih, santri yang paling gede. Masalah ini sangat paham. Jangan yang anti lagi nih ya. Yang anta dambakan terus ke depan itu saya pasti begini nanti, bahagia, tenang, tidak mungkin. Enggak mungkin. Saya nanti kalau bisa masuk UI, pasti kehidupan saya akan tenang, akan bahagia. Enggak mungkin itu.
Kalau saya nanti bisa masuk di kedokteran di universitas yang begini, lalu kehidupan saya akan mulus. Tidak, enggak mungkin. Semuanya siapapun yang menjalani kehidupan ini pasti akan merasakan pahitnya kehidupan. Udah jelas, udah pasti itu. Ustadz sering berbicara dengan wali santri. Ada wali santri dokter, ibu-ibu nangis-nangis curhat. Sambil mengsa anaknya, kita curhatnya kehidupan berumah tangganya berantakan, dokter. Nikah dengan laki-laki mualaf, wah dengan janji-janjinya ternyata bukan membawa kebahagiaan, kesengsaraan juga. Terus kemudian menjanda lagi, kembali lagi kepada suami yang asal lagi. Contoh aja. Jadi orang kaya juga sama. Sama aja, jadi orang kaya juga belum tentu tenang kehidupannya. Belum. Kalau bahagia, saya senang sih momen. Kalau bahagia itu kan momen, ada pernikahan bahagia. Tapi sesudah pernikahan itu, enggak. Banyak cobaan-cobaan, ada berantemnya, punya anaknya. Sepunya anak, memang anaknya selalu menyenangkan, membahagiakan. Banyak anak-anak itu menyengsarakan orang tuanya. Mungkin di antara kalian ini banyak kemudian jadi anak-anak yang kemudian orang tuanya jadi bingung, jadi sakit kepala karenanya. Ini kehidupan itu begitu. Mau dibuang ide anak, ya kan? Jangan-jangan anta dibuang ke sini ke Alpina. Nah, ini anak-anak semuanya. Maka sabar itu habsun nafs, menahan diri anil jaza, dari keluh kesah. Menahan diri, sabar ada tiga sih sebenarnya, para ulama menyebutkan simpulnya ada tiga. Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Kita semuanya tahu kan, kemarin dari malam harus sahur, waktunya belum sarapan disuruh sarapan, kan gak nyaman tuh. Tapi ini perintah Allah. Sabar. Masih ngantuk-ngantuk, sabar. Masih ngantuk, masih diri ini masih ingin tidur. Disuruh sholat lagi masih ngantuk juga. Disuruh sholatnya harus khusyuk sempurna. Disuruh begitu juga. Maka berusaha sebisa mungkin untuk melaksanakan dalam keadaan diri tidak nyaman ini. Bagaimana perintah ini tetap dilaksanakan dengan sesempurna mungkin. Itu sabar namanya. Menuntut ilmu diperintah oleh Allah, dan itu kewajiban, diwajibkan oleh Allah. Padahal kewajiban ini kalau dengan menuntut ilmu orang itu jadi pinter, jadi paham ilmu agamanya, paham banyak ilmu dan ilmu pengetahuannya, jadi orang hebat, jadi orang mulia, terhormat, diwajibkan oleh Allah padahal itu. Dan butuh waktu yang panjang, butuh konsentrasi, butuh kepada serius, menghilangkan semua banyak kegiatan, perbuatan-perbuatan yang menyenangkan tapi harus ditinggalkan untuk konsentrasi belajar perintah. Harus sabar. Harus sabar. Tapi Ustadz lihat sedih, Ustadz melihatnya. Ustadz lihat kadang-kadang di belakang dengan kakak-kakak kelas 12, kelas 6, sholatnya tidak sabar. Jangan. Sholat itu harus sabar. Untuk sempurna harus sabar.
keinginan-keinginan tadi diri ini dilawan itu. Enggak, pokoknya saya harus sempurna beribadah ini, sempurna. Saya harus diridhai oleh Allah, disayang oleh Allah. Saya tidak boleh begini. Ngikutin kehendak diri, kemauan diri, yang enak bagi diri. Jangan ini. Harus begitu. Harus sabar. Nah, kemudian sabar dalam meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang diharamkan, yang tidak diridhai oleh Allah. Ini butuh kesabaran. Kita seneng tuh, pengen. Semuanya punya nafsu. Nafsu birahi, iya. Nafsu makan, iya. Nafsu pengen banyak duit, iya. Yang diharamkan oleh apa? Jangan makan milik orang lain. Walaupun punya orang lain tuh enak. Jangan ambil duit orang lain. Haram. Kan menahan diri nih. Berarti harus siap menerima yang menjadi miliknya saja, ridho, sabar di menahan diri. Biar orang lain jadi orang kaya, saya memang sudah berusaha sungguh-sungguh begini jadinya. Ya udah begini aja, sabar. Ketika sabar ini begini, pahala itu terus ngalir. Pahalanya ngalir. Anta di albina, di dalam kehidupan bersama ada temannya sausil. Anta pingin jadi orang baik, saya pingin tegur dia dengan kata yang baik, atau saya memilih dia mengalah aja, ngapain pilihan orang kayak begini. Sabar, tidak terpancing emosinya. Sabar. Yang ketiga, as-sabru 'alal aqdar. Sabar atas musibah takdir, atas takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Sabar dan ridha terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Udah terima, karena kita memang hidup ini oleh Allah sudah ditetapkan seperti apa takdirnya. Cobaan-cobaan apa yang Allah berikan kepada masing-masing yang berbeda-beda, tidak sama antara satu dengan yang lain. Ada alumni kita di Putri, alumni 3 tahun yang lalu kalau tidak salah, keluar udah alumni, masuk kuliah. Nah, kuliah 2 bulan 3 bulan ada sakit di lututnya. Terus sakit-sakit membuat dia tidak bisa jalan. Akhirnya harus berhenti istirahat kuliahnya. Ternyata kanker tulang ganas di lutut. Sampai sekarang tinggal kulit dan tulang terbaring. Sudah diamputasi. Mau diapain? Jalannya adalah sabar. Terima. Mau diapain? Marah-marah, ngutuk-ngutuk, justru jadi terpuruk. Sabar. Yang kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min idza amrahu kullahu lahu khair. Sungguh sangat luar biasa keadaan, perkara, suasana yang dialami oleh seorang mukmin. Orang yang beriman nih, beriman, mukmin. Kenapa? Sesungguhnya perihalnya, keadaannya, kondisi yang dihadapinya, yang dijalani dalam kehidupan ini, apapun itu kondisinya, seperti apapun manis atau pahitnya, semuanya bagi orang mukmin itu kullahu lahu khair, jadi kebaikan, jadi pahala, jadi ridha Allah. Itu orang mukmin, orang beriman tadi. Ya, hidupnya beriman dan hidupnya mempersenjatai dengan sabar dan syukur. Idza asabahu sarra'u syakar, kalau dia diberi oleh Allah kesenangan-kesenangan, bersyukur dia. Lalu dia sabar, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, syukur. Bersyukur kepada Allah atas kesenangan ini, enggak sombong, dia akui ini dari Allah, jadi pahala ibadah padanya.
senang, alhamdulillah bisa nyantri di Albina. Orang tua alhamdulillah leluasa membiayainya. Di tengah-tengah orang tidak bisa membiayai, atau orang tuanya tidak punya kelonggaran. Bersyukur kepada Allah dengan sebaik-baiknya, digunakan waktu untuk belajar kesempatan ini. Kemudian wa idza asabahu dharra'u sabar. Kalau dia ditimpa oleh yang menyakitkan, yang membuat dia sempit, yang membuat dia penyakit lah, adik meninggal, ibu meninggal, bapak meninggal, atau diri sakit, harus patah tulang, macam-macam nih. Mau diapain lagi? Sabar. Ini takdir dari Allah, tidak ada yang disalahkan. Terima apa adanya, sabar. Dengan tadi dalam pikirannya, kalau sabar saya terima, Allah meridhai, ini jalan saya yang Allah kehendaki untuk bisa masuk surga. Karena Allah kadang-kadang ingin membuat orang masuk surga lewat syukur. Ada orang pula yang diinginkan oleh Allah masuk surga lewat sabar. Udah, dia terima itu semuanya. Dia tidak melihat kepada orang lain. Nggak dibanding-bandingkan keadaan dirinya dengan keadaan orang lain, karena memang Allah menciptakan kita berbeda-beda ketentuan dan takdir yang Allah tetapkan kepada kita masing-masing. Udah terima apa adanya, mau apa? Sabar. Kalau nggak sabar, sudah sakit, ada musibah, tambah sakit lagi perasaannya. Perasaannya makin beban musibahnya semakin berat, makin terpuruk, kadang-kadang sampai stres dan gila. Udah gila, udah nggak kenal lagi manusia. Setan tuh masuk mendampingi dirinya tuh di situ. Nah, sebenarnya para tolabah sekalian, kalian hidup di Albina nih begini, ini dengan bermacam ragam, kemudian keadaan kalian juga berubah-ubah. Itu sebenarnya kalau kalian sadar dan mau ridha dan mau sabar, melatih persiapan kalian yang mulia untuk menghadapi kehidupan ini. Latihan hidup. Kalau kalian jalankan penuh dengan ikhlas dan ridha, kalian terima, sungguh luar biasa hidup seperti di Albina. Karena kalian hidup dimanapun nanti akan menghadapi warna yang seperti di Albina ini. Cuman di Albina dibimbing, diarahkan, diberi petunjuk, dikasih ilmu kayak begini ini. Di asramanya dikasih petunjuk, diarahkan, dinasihati. Di sekolahnya ya, kalian tidak merasakan karena belum tahu arti kehidupan. Wah, nggak enak di Albina, nggak enak. Semuanya hidup itu nggak ada yang enak murni, nggak ada. Dimanapun, memang kalian kalau di rumah nggak pernah dimarahin sama ibu dan apa? Hah? Justru orang tua itu tenangnya kalau kalian kalau ada di Albina. Kalau di rumah dimarah-marahin terus, HP lagi. Sholat pun sampai tuh, sampai lupa katanya dia ngaku. Iya, hidup di Albina ini sebenarnya melatih kalian untuk hidup mulia, hidup yang diridhai oleh Allah. Di antaranya adalah sabar. Yang sabar ini juga ada pada saum yang kita sedang lakukan ini. Kita ditentukan makannya mulai sebelum terbit fajar matahari, terbit fajar subuh, makan tuh di situ. Lalu disuruh oleh Allah melalui Rasulnya, saum yang sempurna, saum yang mendatangkan pahala, yang mendatangkan ampunan Allah. Jangan berkata-kata kasar, jangan berkata-kata jorok, dosa, ghibah, dusta, hindari selama saum ini. Latih diri, tahan diri. Kemudian ternyata keadaannya di siang hari panas, lapar, haus, makanan ada, minuman ada, bisa sembunyi-sembunyi, nggak ketahuan orang. Kan bisa kayak gitu.
Bisa kali, tapi karena ingin diridhoi Allah, ingin dicintai oleh Allah, latih diri. Diberi oleh Allah latihan melalui saum ini. Latih itu. Ikutin perintah Allah. Yo, ikutin aja dah. Sampai maghrib tahan nih sampai maghrib, sampai nanti ada minumannya di depannya, udah makanan disiapkan gitu ya. Nunggu, sabar, latihan sabar tuh di situ. Latihan sabar. Kenapa? Sabar ini benar-benar luar biasa dalam kehidupan. Dicintai oleh Allah. Pahalanya tanpa batas. Orangnya hidup di dunianya akan menjalani kehidupan ini dengan tenang. Anta sakit. Ya sakit. Sakit apakah? Mau flu, mau tipes, sakit. Kemudian mau berontak-berontak. Kenapa saya sakit? Kenapa saya begini? Ya mau diapain pun juga ya tetap begitu ya, terima aja dah ya, jalani aja pengobatan, sembuh alhamdulillah, meninggal dunia mudah-mudahan diridhai oleh Allah, kan begitu. Nah iya kan, masa takut mati, sakit takut mati? Jangan. Sakit itu tidak akan membawa kematian kalau belum ajalnya datang. Iya, tertawa kenapa? Enggak, hidup tuh enggak boleh takut mati. Jalani aja dengan petunjuk Allah. Meninggal dunia kapan waktunya, terima, udah. Anda takut lari kemana? Enggak bakal. Tetap aja kematian semakin dekat. Pasti udah. Maka saya dulu pernah didoktrin oleh guru-guru itu mengatakan, berada hidup enggak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati aja. Lah iya kan? Hidup bukan rencana kita, ngapain kita jalani aja. Nah disinilah kita jalani hidup ini seperti apa hasilnya. Yang penting kita dalam kehidupan berusaha mengikuti pedoman petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Ikutin itu. Seperti apa kemudian di situ kita meninggal, mau kita apa juga, jalani aja dengan ridha, terima, pasrah, sabar. Kehilapannya istighfar, minta ampun kepada Allah. Tenang. Yang sebenarnya yang kita cari dalam kehidupan ini ketenangan, bukan kebahagiaan. Kalau kebahagiaan artinya kesenangan. Ya, yang dicari dalam kehidupan ini bukan kebahagiaan yang berarti seneng. Kalau seneng bahagia itu kan sebentar. Bisa diterima di Albina waktu itunya, waktu PSBM-nya, wow senangnya, masuk ke Albinya nangis, iya kan? Enggak betul lagi inilah apalah makanannya, wow jelek semuanya sudahnya Albina. Tadinya ketika ditanya waktu wawancara, Albina pokoknya senang, pokoknya begini, pokoknya begitu dan seterusnya, masuk dia kena cabenya. Iya, memang dikira hidup itu seperti yang dibayangkannya. Enggak, hidup ini tidak akan seperti yang kita inginkan. Hidup ini tidak akan seperti yang kita ingin. Kalau Anda menghadapi hidup seperti yang Anda inginkan, stres Anda. Tidak akan bahagia Anda, enggak akan tenang. Hidup itu seperti yang diinginkan oleh Allah, bukan diinginkan kita. Kalau kita punya keinginan, punya cita-cita, iya, tapi cita-cita yang kita inginkan pasti seperti yang kita inginkan? Enggak, bisa iya, bisa enggak. Karena yang menentukan dan mengiyakannya bukan kita, Sang Pencipta yang menciptakan kehidupan kita ini. Gitu. Ya. Jadi yang dicari itu ketenangan, tenang. Ada musibah bagaimana tenang? Tenang tuh pikiran jernih. Ya, tidak tergesa-gesa. Keputusannya insya Allah lebih baik. Kalau tergesa-gesa, nggak sabar, keputusannya banyaknya salah. Maka Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata,
ma u'tiya ahadun apa namanya? Ma u'tiya ahadun khairan ata'an khairan wa ausa minas sabr. Tidak ada orang yang Allah karuniakan kepadanya sebuah karunia yang baik, yang lebih baik daripada dan lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa ausa minas sabar. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tidak ada yang dianugerahkan, kebaikan yang dianugerahkan oleh Allah kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Udah, kalau orang dianugerahi sabar, udah kehidupannya pasti tenang. Tenang. Kehidupan kalian, kehidupan dimanapun kalian, di Albina ini kalian ketika tidak sabar pasti tidak tenang. Tidak sabar, tidak tenang. Ketika tidak tenang, maka banyak nekat-nekatnya. Ketika nekat, perbuatan-perbuatan tercela yang dikerjakan. Tapi ketika sabar, tertanam jiwa yang mulia dalam dirinya. Keputusan yang mulia. Itu yang membuat dia tenang dalam hidupnya. Di sisi Allah dia diridhai. Di kalangan manusia dia terpuji. Hebat orang itu ya, sabar. Benar-benar sabar orang itu. Cobaan-cobaan dia laluinya. Nah, kayak begitu mentalitasnya itu katanya. Kayak begitu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan, memerintahkan pada kita orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, wahai orang-orang beriman, bersabarkanlah kalian dan berlatih diri bersabar, upayakan sabar. Karena begitu indahnya sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, wahai orang beriman, kalian ini dalam kehidupan ini kalian berpegang teguh, kalian memperkuat diri dengan salat dan sabar, persenjatai diri dengan salat dan sabar. Ini menunjukkan bahwa kehidupan ini benar-benar bermasalah. Kehidupan ini penuh masalah. Anak-anak kelas 12 yang tinggal beberapa hari lagi tinggalnya di Albina. Hidup ini penuh masalah. Bahkan sering diri kita menjadi sumber masalah. Hidup ini bermasalah. Kadang-kadang diri kita sendiri menjadi sumber masalah bagi orang lain. Bagi orang tua jadi sumber masalah. Jadi teman jadi sumber masalah. Yang sudah berkeluarga, bagi istri jadi sumber masalah, bagi masyarakat jadi sumber masalah. Ada yang begitu. Orang mukmin enggak begitu. Orang mukmin anfa'uhum linnas. Orang yang paling banyak kebaikannya, jasa-jasanya bagi orang lain. Orang lain itu siapa? Bapaknya, ibunya, adiknya, tetangganya, istrinya, anaknya. Pokoknya dia adalah baik semuanya. Ucapannya baik, perilakunya baik, dia meninggalkan kebaikan-kebaikan. Itu orang mukmin yang hebat begitu. Maka anak-anak semuanya, saum ini yang melatih diri kita untuk sabar, bahkan semuanya sabar. Kulluhu sabr. Saum ini semuanya sabar, harus sabar. Maka laksanakanlah sebaik-baiknya saum ini. Tapi syaratnya harus selalu hadir dalam diri saya. Dengan saum ini benar-benar ingin diridhai oleh Allah. Saya dengan saum ini benar-benar ingin diampuni dosa saya oleh Allah. Itu kuncinya, kunci utamanya di situ. Karena itu saya akan laksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Nabi SAW dalam saum ini.
Ketika saum ini pun saya tidak akan hanya sekedar saumnya saja, menahan haus dan laparnya, tidak aja itu, tapi sholat tarawihnya sebaik-baiknya, sholat sunnahnya, baca Qur'annya sempurnanya, agar saya diridhoi Allah, dicintai oleh Allah. Dengan demikian nanti sabar itu akan ditanamkan oleh Allah. Latihan secara fisik, tapi disadari keutamaannya, disadari caranya ini, disadari dengan benar-benar. Itu nanti yang akan menanamkan kesabaran. Kalau enggak, kalian saum, ya sepilas bisa kuat sehari tidak makan dan tidak minum. Ya, tapi dalam sisi lain anta tidak sabar. Udah tidak akan tertanam nih kesabaran, sifat mulia ini tidak akan tertanam dan tidak akan ada ketenangan dalam hidup kalian sebagai balasan dari Allah. Tapi siapapun yang saumnya benar-benar serius, bersungguh-sungguh, diupayakan sesempurna mungkin, dengan ibadah yang sesempurna mungkin, dijadikan tempat bertobat, menangis kepada Allah di bulan Ramadan ini, diperbanyaki, minta perbaikan diri kepada Allah, minta petunjuk ke masa depan yang seperti apa yang terbaik, sambil dengan usaha-usahanya terus begitu sepanjang Ramadan, tertanam tuh sifat-sifat mulia, diantaranya adalah sabar itu. Waktunya sedikit ya nggak apa-apa ya, nggak usah banyak-banyak. Sudah ditegur ya sudah. Ini ada hadiah katanya. Masa ada hadiahnya, segala untuk saya aja lah materi. Baik, pertanyaannya bisa ada di materi, bisa tadi nggak ada di materi, tapi yang kalian tahu. Sebutkan satu saja hadis tentang sabar. Hadis. Ta'al. Baik, mas muka anta wa udzkir ismak wa fi ayyi faslin anta tajlis wa ajib ala soal. Nama saya Riki, kelas 9C, panggil aja Riki. Hadisnya innallaha ma'as-sabirin. Enggak, duduk silahkan. Barakallahu fiik. Hadis, tadi hadis. Ayah, baik. Jangan nelpon dulu. Di sana tuh. Hah? Di sana sini. Enggak apa-apa. Enggak, udah. Enggak usah lihat situ, lihat sini. Udah sini. Kalau enggak udah duduk. Lah takut jangan marah, bukan sabar itu. Tenang, sabar. Jelis. Pokoknya kalau hadisnya pendek gitu, enggak apa-apa. Panjang silahkan. Ya. Potongan hadis boleh? Ya, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan hadis al-qasirah as-sabru dia. Hah? As-sabru dia. As-sabru dia. Ya, bolehlah. Iya. Ayo. As-salatu nur was-sabru dia. Yang berikutnya.
Hidup adalah cobaan, ujian. Ayat Al-Qur'annya cari. Jangan, sudah yang lain. Mana? Wen. Ta'al. Ingat. Itu berkaitan dengan sabar pokoknya. Ada kaitannya dengan sabar ataupun yang secara khusus. Yang ada cobaannya. Boleh. Baik, jazakallah khairan. Pesannya anak-anak yang harus kita pahami, hidup ini pasti kita hidup sebagai apapun. Sebagai suami nanti kalian punya istri 50 tahun lagi, 10 tahun lagi itu kelas 12. Ya, cobaan juga muncul di situ. Kalian hidup nanti bekerja di mana, cobaan, kuliah di mana, nanti pasti ada hal-hal yang tidak nyaman, yang membuat kalian kayak frustasi lah, kalian nanti down, macam-macam itu. Nanti macam-macam dari mana-mana, bisa dari teman, bisa dari dosen, bisa dari orang tua, bisa dari diri sendiri, bisa dari mana-mana. Hidup ini cobaan, dimanapun kita. Bahkan kita di Albina ini guru-guru, cobaannya banyak. Maka dari itu guru-guru, ustadz-ustadz semuanya harus sabar. Materinya adalah kalian. Ia akan menghadapi kalian. Kan kalian macam-macam sifatnya, wataknya. Harus diluruskan, diperbaiki. Butuh kesabaran, kesungguhan. Lihat seperti Ustadz Haryanto, itu bapak kalian tuh. Doakan mudah-mudahan kalian sabar sehingga bisa menularkan kesabaran kepada kalian. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albina TV, membina iman, ilmu dan akhlak.